lari kemana-mana karena ini negara hukum. Proses berjalan, kami punya bukti, kami punya saksi. Saya cuma kasih apa yang terjadi di bulan Juni. Nah itu saja. Silakan siapa yang mau jawab saja. Anda saya kasih bahan, Anda cari informasi. Kan wartawannya para sakti semua. Orang-orang yang sakti, yang telinganya banyak. Bisa mendengar di mana saja, cari informasi apa yang terjadi pada bulan Juni tahun 2024. Terkait juga bahwa ada Nikita juga sempat melaporkan juga pasal pengancaman mungkin? Ya itu nantilah. Banyak yang mau saya laporkan, tapi kita fokus kepada persoalan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melindungi Loli. Loli ini adalah korban, secara psikis juga harus kita jaga. Jadi itu fokus nih, kita fokus pada anakmu dulu nih ya. Kita jaga ini anak kecil ini. Anak ini baru 16 mau 17 tahun. Dari kecil saya sama dia. Udah seperti anak saya sendiri. Bang, tapi komunikasi ibu dan anak seperti apa? Udah melebur belum sih Bang? Sepertinya ya, tapi saya kan tidak mungkin terus tanya lu udah telepon kayak nggak etis lah. Ya, itu teknis. Saya kan bilang, secara hukum itu haknya Nikita. Teknis saya tidak masuk. Apakah Nikita sama kakaknya, kan deket banget tuh sama kakaknya, atau sama adiknya, itu saya nggak sampai masuk ke dalam, itu termasuk privasinya dia. Tapi yang saya tahu, Loli di bawah pengawasan Nikita Mirzani. Artinya Loli masih di rumah aman itu ya? Di rumahnya Nikita. Sekarang Ya, di rumahnya Nikita, apa rumah yang mana? Kan rumahnya Nikita banyak. Apa rumahnya Nikita yang ditempatin adiknya? Apakah rumahnya Nikita yang ditempatin kakaknya? Tapi Loli udah bisa menerima keadaan sekarang, artinya Saya belum komunikasi dengan, terakhir aja yang saya komunikasi pada hari itu, saya rangkul dia, kenapa nak kamu jadi gini? Seperti itu. Nggak boleh kamu. Iya, jangan kamu panggil seperti itu. Nah, kau kan kenal aku dari kau masih kecil. Itu mama, iya itu mama saya. jawabannya itu? Iya, itu mama saya. Dan waktu dia ngomong, kenapa kau panggil ini? Nggak boleh. Iya, itu mama. Ada Asli. Ada penyesalan Dia- terlihat. Gini, menghadapi seseorang itu kita tidak boleh. Jadi, karena saya itu dekat sejak dia masih kecil. Saya bilang, nak, kenapa kamu seperti ini? Kalimatnya. Itu ibumu. Iya, itu mamaku. Saya rangkul, ya kamu apa yang kamu jelasin. Kalau enggak, ya udah kamu santai saja di sini. Nanti mamamu akan tahu kamu ada di mana. Itu urusannya mamamu. Mamamu pasti lindungi kamu. Dan selama ini beredar yang macam-macam seakan-akan tidak ada, itu kakaknya sama saya. Loli itu anaknya Nikita Mirzani sampai detik hari ini, jam ini tidak pernah dicoret dari kartu keluarga. Karena kalau dicoret pasti melibatkan saya. Karena saya adalah orang yang ngerti hukum, yang tahu caranya proses mencoret seseorang dari mengeluarkan dari kartu keluarga. Karena itu harus berdasarkan penetapan ataupun berdasarkan dari dukcapil. Tidak semudah itu. Tapi yang saya dikasihkan kepada saya dokumennya masih kartu keluarga di mana anaknya nih kita yang nomor pertama, namanya Laura, ada. Masih tertera ya Pak? Masih nggak ada yang berubah. Jadi kalau selama ini ada beredar itu mungkin cara mendidik seseorang. Jadi ada orang yang ingin anaknya sekolah, udahlah loh kalau lu nggak sekolah gue nggak kasih sepeda gitu kan, gitu mungkin. Ada macam-macam lah ya. Itu bagaimana metode seorang ibu, orang tua untuk mendidik anak. Seperti ini juga. Jadi kalau bilang wah, ada yang beredar itu, dia sudah dicoret, nggak ada yang dicoret. Sampai detik hari ini, Loli anak sah dan anaknya Nikita Mirzani Bang. ada di dalam kakak. Bang, artinya Loli sudah bisa menerima nasihat dari abang atau orang-orang terdekat. Kalau sama saya masih karena saya mungkin dianggap yang paling dekat ya, walaupun yang paling dekat itu Erwin, karena Erwin adalah pamannya saya. Ya ada, saya bilang kenapa nak kau kayak begini. Ya sempat mau ngomong, saya bilang kau nggak boleh sebut begitu, itu mamamu. Iya dia mamaku, itu saya rangkul. Udah kamu duduk yang tenang, itu mamamu. Tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang akan menyusahkan dirimu. Ikutin saja proses. Mamamu mencari keadilan untuk kamu. Tapi kalau udah ke mamanya belum bisa menerima, artinya ketika mamanya menasehati belum bisa. Itu teknis Pak. Jadi mungkin ada persoalan apa yang jelas. Kalau kemarin ketemu sih nggak ada. Ya kan teriak-teriaknya kan kemarin sih ya. Jadi sebetulnya kalau kemarin itu didatengin terus dia nggak ada sesuatu yang membuat dia harus berontak. Sebetulnya nggak ada masalah kemarin. Santai-santai aja jalan-jalan ke kantor polisi seperti kemarin saya jalan-jalan sama Nikita. Oke, Bang, tapi akan ada pemeriksaan lanjutan nggak sih untuk Loli Pasti, sendiri, Bang? pasti ada. Dalam waktu dekat? Saya tidak tahu waktunya.
karena waktunya tanya ke humas, kan mungkin humas yang mewakili ya penyidik. Yang jelas proses hukum ini berjalan, saya katakan tadi ancamannya itu adalah 15 tahun, nikmatin saja. Itu baru satu pasal, satu perbuatan. Ada beberapa perbuatan yang saat ini masih saya kumpulkan bukti-buktinya. Saya akan buat laporan setelah bukti-bukti terkumpul semua. Bang, tapi Loli ini kooperatif, artinya ketika di BAP dikasih pertanyaan polisi, Dia memberi jawab. Jadi gini, dia jawab aja semuanya. Jawab semuanya, nggak ada masalah. Jadi bagi saya dalam proses ini, saya kembali kepada KUHAP. Ya, Loli itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Loli adalah korban. Korban harus dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, dilindungi oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Loli korban. Bang, tapi handphonenya Loli sendiri yang sudah dikuasai Nikita, apakah sudah bisa ditarik datanya atau seperti apa, Bang? Wah, itu nggak tahu lah, saya nggak sampai ke sana karena itu bukan persoalan pasal per pasal. Kalau pasal tanya saya. Bang, tapi keterangan Loli itu gimana menyudutkan Nikita atau just ke ini? Dia cerita saja, dia soal cerita nama seseorang, ya silakan dia mau cerita apa saja. Jadi dalam proses hukum di Indonesia, menurut hukum acara pidana, seorang yang dilaporkan, siapa saja, apalagi terus seorang itu menjadi tersangka, menjadi terdakwa, itu jangankan lagi membantah, diam pun boleh. Jadi bagi saya, apa saja yang akan disampaikan oleh orang yang dilaporkan, ya, atau menjadi terlapor, mau ngomong apa saja, emang gue pikirin, karena saya ngerti hukum. Yang dijadikan bukti itu bukan keterangannya dia, bukan bantah-bantahannya dia. Kita nggak butuh dengan bantahannya dia, karena kita pakai pasal lain, di mana di dalam KUHAP bukti itu adalah keterangan saksi, bukti itu adalah bukti tertulis, pendapat ahli, ada keterangan daripada terlapor. Jadi dia pada sudut yang paling terakhir. Jadi tidak menjadi yang paling utama itu keterangan saksi dan bukti-bukti yang lain. Tapi dia ucapan-ucapannya setelah disampaikan mungkin juga bisa jadi barang bukti tambahan lagi, Bang, di dalam laporan. Apa ucapannya yang disampaikan? Kayak misalkan yang bantahan lah, apa segala macam. Nah, kita nggak pusing dia mau bantah. Kalau perlu setiap hari suruh bantah. Soal yang dia tidak melakukan aborsi itu, Abang tanggapan? Lu ngapain? Ngapain dia jelasin gitu? Oke, proses visum. Jadi gini, ada pembuktian terbalik, Bang. Jadi manakala seseorang menyatakan A, berarti itu adalah kebalikan daripada apa. Jadi orang bilang tidak, itu kebalikannya pasti ya. Proses itu teori, saya nggak tahu teorinya benar atau tidak. Tapi Anda yang bisa nyimpulkan, wartawan kan sakti. Bang, proses visum Loli mungkin akan kapan lagi dilakukan, Bang? Apanya? Proses visum. Visum dalam waktu dekat ya. Sepertinya itu menjadi kewenangannya penyidik. Tapi yang jelas dia sehat. Satu, dia tidak ditahan. Jadi tadi Niki juga ngomong, jangan nanti ribut-ribut nih, tahan. Tidak. Dia dalam keadaan sehat, tidak ditahan. Dia dibawa perlindungannya Nikita Mirzani. Teknisnya itu haknya Nikita, saya nggak boleh sampaikan. Teknis itu misalnya begini, ini anak saya, anaknya Nikita Mirzani ya. Oke, itu hak saya. Ya, tuh, ini kan kakaknya tuh. Tolong nih jagain dong. Itu teknis, itu terserah Nikita. Jadi sekarang ada di mana, dia dalam keadaan sehat, aman, tenang. Insya Allah dia udah mulai tidak emosional lagi. Bukan di UPT itu, Bang, yang dari... Apa itu? Di mana saya baru Rumah dengar? aman UPT. UPT 3A. Ada, saya tahunya PTSP yang di pengadilan itu untuk melakukan. UPT 3A, Bang, dari Bertanya aja ke penyidik, karena yang begitu jadi gini, yang begitu menjadi ranahnya penyidik. Tanya ke dia apa itu UPT, kalau saya tahunya PTSP yang di pengadilan itu daftar perkara. Sama SPKT kalau kita lapor polisi. Nah, itu saya ngerti. Nah, walaupun saya tahu saya tidak bisa menjelaskan, karena saya tahu persis bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga saya tidak boleh menyampaikan hal-hal yang memang tidak perlu saya sampaikan. Oke. Selanjutnya lagi mungkin akan seperti apa nih, Bang, prosesnya? Kita ikuti prosesnya, dalam waktu dekat ada kejutan. Bang Fahmi sedikit dong, tadi kan Bang Fahmi bilang satu pasal aja terlapor terus 15 tahun ya? Iya, itu undang-undang. Kira-kira ada berapa pasal sih yang akan dilaporkan? Ada, nanti kita lagi kumpulin dokumen yang Anda mungkin banyak tahu nih, ada. Tolong saya dibantu dong kalau Anda punya. Anda kan biasanya lebih banyak tahu, Sir, kirim ke saya ada dokumen. Jadi dalam bentuk video yang kita cari sekarang. Coba ada kirim ke saya dong. Ada, Anda tahu lah itu apa yang kita cari. Berarti lebih dari satu, Bang, ya pasal akan disangkakan. Kalau memang ada bukti, kita akan laporkan lagi. Oke, siap.